Halo, selamat pagi. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Oke, hari ini kita kembali belajar bersama Bu Guru ya. Kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar benda-benda yang terbuat dari kayu. Apakah masih ingat? Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang kita belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Ya, apakah anak-anak pernah melihat kertas? Iya. Coba sebutkan yang anak-anak tahu, kira-kira benda-benda apa saja ya yang terbuat dari kertas? Oke. Nah, sekarang anak-anak coba membuka buku halaman 22. Ya, di situ ada teks wacana. Jadi Bu Guru berharap nanti anak-anak bisa membacanya ya. Oke, nah di sini ada gambar, ada layangan, ada buku, ada pesawat kertas, ada perahu kertas, dan ada koran. Nah, anak-anak ini merupakan contoh dari bahan dari contoh benda-benda yang terbuat dari kertas. Ya. Nah, ini dia. Contoh lain ya. Ini selain buku tulis, selain layangan, selain pesawat kertas, perahu kertas, ataupun majalah atau koran, ada tisu, ada kardus, ada amplop, ada juga map kertas, lalu ada juga nota belanja, dan sebagainya. Ya, jadi coba anak-anak ingat kembali atau melihat di sekitarnya anak-anak di rumah, kira-kira benda-benda yang terbuat dari kertas itu apa saja ya. Ini contoh yang Bu Guru kasih ya. Nanti coba anak-anak cek di rumahnya anak-anak. Ya, selain ini kira-kira ada nggak benda-benda yang terbuat dari kertas? Oke. Nah, apa ya bahan dasar pembuatan kertas itu? Apa ya? Oke, mari kita membaca bersama-sama ya. Oke. Nah, kayu adalah bahan dasar pembuatan kertas. Jadi anak-anak, kertas itu terbuat dari kayu. Anak-anak masih ingat kan pelajaran kemarin? Kayu itu berasal dari mana ya? Iya, kayu itu berasal dari pohon. Ya, jadi pohon itu menghasilkan kayu, dan dari kayu itu akan menjadi bahan dasar pembuatan kertas. Oke. Nah, pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Oke. Nah, kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Anak-anak pernah melihat korek api? Korek api itu sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi kayu-kayu besar, kemarin pohon-pohon yang sudah ditebang itu kan menjadi kayu. Nah, kumpulan kayu-kayu kemarin disebut apa ya? Masih ingat nggak? Iya, kumpulan kayu-kayu yang sudah dipotong itu namanya gelondongan. Ya, gelondongan kayu atau log. Nah, setelah kayu-kayu besar dipotong, gelondongan itu nanti akan dipotong lagi hingga sebesar korek api. Oke? Nah, lalu kayu dipanaskan hingga
hingga menjadi bahan lunak seperti bubuk. Oke. Nah, bubur inilah yang disebut pulp. Nah, jadi kayu sebesar korek api dipanaskan menjadi bubur. Nah, bubur inilah yang disebut dengan pulp. Nah, anak-anak pernah melihat kan kertas itu kan ada yang berwarna-warni, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hijau, orange, terus ada yang berwarna kecoklatan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ya bisa berwarna-warni? Nah, pulp tadi atau bubur, bahan lunak seperti bubur kayu, nah diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Oke, nah pulp tadi diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Makanya kertas itu ada bermacam-macam warna. Kenapa? Karena diberi pewarna. Oke? Iya. Lalu, pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Oke? Nah, jadi pulp tadi diberi pewarna, disaring hingga kandungan airnya habis, lalu membiarkan pulp ini sampai mengering. Nah, setelah mengering, kemudian digiling lagi, ya. Serat selulosa digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Oke ya. Jadi anak-anak, kertas itu bahan dasarnya itu dari kayu, ya. Jadi kayu itu akan dipotong-potong sekecil-kecilnya seperti korek api. Oke. Nah, setelah itu ya, Bu Guru ulangi ya. Jadi kertas itu berasal dari kayu, ya. Nah, kayu itu akan dipotong sekecil-kecilnya seperti korek api. Nah, setelah itu akan dipanaskan sampai dia menjadi bubur yang disebut pulp. Lalu pulp ini diberi pewarna, lalu disaring hingga dia mengering, sehingga menjadi ampas berupa serat selulosa. Nah, dari serat selulosa ini kemudian digiling menjadi pipih sehingga sesuai dengan ukuran kertas yang diinginkan. Ya. Oke. Nah, kertas memiliki sifat. Ya, kertas itu juga memiliki sifat. Sifatnya adalah dapat menyerap air dan dapat menyerap tinta pulpen. Jadi coba anak-anak menulis di kertas dengan menulis di kaca. Ada perbedaannya ya. Kalau kita menulis di kertas, maka tulisan kita itu akan terbaca. Tapi kalau kita menulis di kaca, itu tulisan tidak akan bisa terbaca. Ya. Kenapa? Karena kertas memiliki sifat menyerap tinta pulpen dan menyerap air. Jadi ini diingat baik-baik ya. Nah, dengan demikian semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena sifat kertas itu adalah menyerap tinta pulpen. Oke, nah sekarang anak-anak buka buku halaman 23. Oke. Nah, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Ya, anak-anak masih ingat contoh contoh yang Bu Guru berikan tadi kan? Nah, sekarang Bu Guru minta
anak-anak melihat benda-benda di sekitarnya anak-anak. Mungkin di rumah atau mungkin pernah melihat benda yang terbuat dari kertas. Nah, bisa dijawab. Jadi anak-anak nanti tulis di sini ya. Nah, ini Bu Guru memberikan 3 contoh. Contohnya 1 undangan. Pernah melihat kertas undangan kan? Kertas undangan pernikahan atau apa saja. Ya. Lalu kemudian anak-anak pernah melihat nota belanja. Nota belanja ini biasanya digunakan oleh para pedagang. Jadi kalau membeli sesuatu di pedagang, kadang kita meminta, Bu, minta notanya ya. Nah, pasti pedagang itu akan memberikan kita nota belanja. Nah, itu nota belanja itu terbuat dari kertas. Lalu ada gambar presiden atau gambar-gambar yang lain. Nah, ya ada gambar-gambar lain itu yang terbuat dari kertas. Nah, ini Bu Guru sudah memberikan 3 contoh. Nanti anak-anak bisa melengkapi yang lainnya. Ya, ada 7 nomor ini. Ya, benda-benda di sekitarnya anak-anak. Ya, oke? Oke. Nah, nanti anak-anak tugas yang ini, yang halaman 23 ini, dikirimkan ke Google Classroom. Oke? Oke. Nah, berikutnya. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Nah, anak-anak harus ingat lagi. Tadi ya, kalau kertas itu berasal dari kayu dan kayu itu berasal dari pepohonan. Jadi anak-anak, kalau kita menghemat 1 ton kertas, 1 ton itu sama dengan 1000 kg kertas. Berarti kita telah menghemat 13 batang pohon besar. Nah, apakah anak-anak pernah melakukan penghematan terhadap kertas? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas ya? Apa ya? Oke. Nah, Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Jadi, mari anak-anak kita membaca pendapat mereka, ya. Oke, ini pendapat dari Udin, ya. Nah, ini menurut Udin ya, menurut Udin, cara Udin menghemat kertas. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, anak-anak, ini maksudnya Udin adalah Udin memiliki buku yang lama, buku tulis yang lama, dan lembarannya masih ada yang kosong. Tapi sampulnya sudah jelek. Jadi, Udin bisa menggunakan buku lama itu karena lembarannya masih ada yang kosong. Nah, supaya bukunya terlihat bagus, baru, maka Udin menggantikan sampul bukunya. Ya, sampul bukunya itu artinya yang di depannya. Ya, dia menggantikan sampulnya. Oke, Udin menggantikan sampulnya. Ya, sampulnya itu artinya bagian depan sehingga terlihat baru. Ya, oke. Lalu, nah menurut Siti, ya, Siti menghemat kertas dengan cara, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, menulis kertas di 2 sisi. Nah, anak-anak, nih perhatikan contohnya ya. Menulis kertas di 2 sisi, contohnya gini. Jadi nanti anak-anak menuliskan di sini sampai selesai. Selalu anak-anak menuliskan lagi di sisi belakangnya di sini. Itu namanya menulis di 2 sisi. Nah, ada anak-anak yang
setelah menulis di sisi depannya, sudah penuh, dia tidak mau menulis di sisi belakang. Dia langsung pindah ke depan, ke sisi yang berikutnya. Ini salah ya, ini salah. Jadi, menulis kedua sisi artinya sisi depan dia tulis, setelah penuh dia pindahkan ke sisi belakang, lalu ke depan lagi, ke belakang lagi, dan seterusnya. Itu namanya menulis di dua sisi. Ya, oke. Lalu, apakah masih ada yang lain? Ya, ada anak-anak yang Bu Guru perhatikan itu menulis, misalnya dia menulis di sini, ya, menulis. Kemudian dia jaraknya itu biasanya kan jaraknya 1 kotak, tapi dia bisa membuat jaraknya sampai 10 kotak. Jadi tulisnya hanya 1 baris di atas, lalu jaraknya sampai di bawah sini, baru dia tulis lagi. Ya, itu salah. Itu namanya pemborosan kertas. Itu namanya tidak menghemat kertas. Ya, jadi kalau anak-anak mau menulis, misalnya anak-anak sudah menulis 1 baris, 1 kotak. Kalau anak-anak mau spasi atau jarak, ya jaraknya cukup 1 kotak. Jangan sampai jaraknya sampai 10 kotak. Itu salah, ya. Oke. Nah, lalu, Udin, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik, bukan? Nah, sekarang coba anak-anak mengingat kembali, kira-kira apakah selama ini anak-anak menggunakan kertas dengan baik atau tidak? Ya, apakah anak-anak suka merobek-robek kertas? Atau mungkin ketika salah menulis, anak-anak langsung merobek kertas. Salah menulis, anak-anak langsung merobek kertas. Apakah seperti itu? Nah, oke. Nah, sekarang Bu Guru minta di halaman 25, Bu Guru minta anak-anak untuk menuliskan bagaimana caranya anak-anak menghemat kertas. Nah, apa yang dapat anak-anak lakukan untuk menghemat kertas? Oke. Ya. 1. Menggunakan buku lama yang belum terpakai dengan menggantikan sampul yang baru. Artinya buku lama yang belum terpakai atau masih ada lembaran yang kosong, anak-anak bisa menggunakannya kembali. Tapi kalau sampulnya sudah jelek, anak-anak bisa menggantikan sampul yang baru. Terus yang kedua, menggunakan kertas 2 sisi. Artinya kertas sisi depan, lalu sisi belakangnya itu harus digunakan semua. Jangan hanya menggunakan sisi depan, lalu sisi belakangnya dia biarkan kosong. Jangan, itu salah. Ya, jadi kalau mau menulis, anak-anak menggunakan kertas di sisi depan, di depannya sudah penuh, lalu pindahkan ke sisi belakang. Oke, bisa diingat ini anak-anak? Lalu, tidak merobek-robek kertas. Ya, anak-anak lalu yang berikut tidak merobek-robek kertas. Artinya, jangan sesuka hati merobek-robek kertas ya. Kalau anak-anak suka merobek kertas, itu artinya anak-anak sudah tidak menghemat kertas lagi, dan itu namanya pemborosan. Ya. Oke. Nah, nanti anak-anak, yang ini nanti anak-anak jawab, tulis jawabannya, lalu anak-anak kirimkan ke Google Classroom. Ya. Oke. Nah, anak-anak telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Tadi wacana di halaman 22. Nah, sekarang anak-anak coba mencari arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, ini Bu Guru sudah bantu ya, ada beberapa.
Ini ada ampas. Ampas itu artinya sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Lalu pulp itu campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau disebut juga dengan bubur kertas. Pipi. Pipi itu artinya tipis, rata. Menyerap itu artinya masuk ke dalam melalui liang remit, terutama tentang barang cair, meresap atau merembes. Ya, ini beberapa arti dari kosakata tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Ya, oke. Nah, anak-anak, untuk itu Bu Guru berharap pembelajaran hari ini anak-anak bisa mengerti. Lalu anak-anak mengirimkan tugas ke Google Classroom halaman 23 dan 25. Ya. Oke, bisa dipaham ini anak-anak? Oke, nah kalau begitu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih anak-anak dan selamat belajar.